Video Convention 1933 ya, untuk melakukan komunikasi konstruktif dengan berbagai pihak, terutama negara-negara anggota PBB ya, yaitu adalah yang paling utama adalah negara yang menguasai, yaitu Indonesia. Jadi langkah inilah yang dilakukan oleh Presiden NRPB. Terkait dengan saya karena memang staf khusus Presiden NRPB bidang kemitraan yang memang punya tanggung jawab untuk melakukan komunikasi atau kemitraan dengan berbagai pihak, siapapun dia. Soal administrasi itu yes, tadi. Untuk komunikasi yang lain sebagainya. Sehingga saya ditugaskan oleh Presiden untuk membawa surat instruksi Presiden, ada 2 surat dan instruksi Presiden serta kajian akademik itu kepada orang supaya mengerti siapa itu NFRPB, bagaimana langkah-langkah hukum yang dilakukan berdasarkan hukum internasional. Sehingga bagi saya tidak memiliki kesalahan hukum sedikit pun yang bisa, karena perjuangan Papua dalam bingkai NFRPB adalah perjuangan damai mengedepankan prinsip hukum internasional. Sehingga kalau Indonesia memahami hukum, ya Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, ya wajib tunduk kepada 3 prinsip hukum internasional itu. The International Commission of Jurists itu, negara wajib tunduk kepada hukum. Pemerintah harus menghargai hak-hak individu, peradilan yang adil dan tidak memihak. Sehingga kita di bagian ini demi menjalankan supremasi hukum itu. Jadi bagi saya, ya terima kasih lah, itu respon positif bagi saya. Kalau bilang saya ditangkap dan diperadilkan hukum, kira-kira saya memangnya bikin anarkis apa? Saya bikin makar apa? Jadi ini mungkin Pak lebih ditegaskan lagi persoalan hukum. Ini kan menurut tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak bahwa tidak bisa mendirikan negara di dalam sebuah negara. Bagaimana tanggapannya? Pertanyaan kalau buat tidak boleh mendirikan negara, tadi sudah dibilang bahwa siapa yang bikin negara di dalam negara? NFRPB mendeklarasikan sebuah negara itu bukan di atas wilayah kedaulatan NKRI. Yang harus kita pahami sebagai asas kutip positionis juris, wilayah kedaulatan NKRI itu sesungguhnya atas seluruh wilayah bekas kolonial Hindia Belanda atau Nederlands Indies. Wilayah Nederlands Indies itu dari Sabang sampai Maluku, Morotai ujungnya di sebelah paling timur. Sementara wilayah yang nama Nederlands New Guinea itu bukan wilayah kedaulatan Nederlands Indies. Itulah sehingga Presiden NRPB Forkorus yang disebut ini mendeklarasikan negara West Papua yang bernama Negara Federal Republik Papua Barat itu di atas wilayah Nederlands New Guinea itu. Justru Indonesia lah yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi sangat berat kepada hak orang Papua, hak untuk bernegara, berpemerintahan sendiri berdasarkan resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember tahun 60. Inilah sebenarnya Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi berat bagi bangsa Papua, karena mereka punya hak untuk bernegara. Nah, kenapa Insinyur Soekarno justru menggagalkan negara itu dan akhirnya terjadilah konflik? Kalau kita kaji hukum, saya mau kasih tahu, kalau kita kaji hukum dengan baik, maka pemerintah Indonesia jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum. Pertama begini, kalau mereka bilang begini, lah PPRA kan sudah selesai. Lo PPRA dari mana? PPRA itu lahir karena ada konflik politik yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno tadi, mengokupasi atau melakukan invasi terhadap orang Papua, menggagalkan negara, dan lahirlah win-win solusi. Lahirlah New York Agreement 15 Agustus 1962. Nah, betul amanah itu harus ada referendum. Tetapi ingat bahwa pemerintah Indonesia juga ada melakukan tanda tangan dengan yang namanya Roma Agreement tanggal 30 September 1962. Kalau kita berbicara tentang asas hukum, maka sesungguhnya New York Agreement sudah dikesampingkan dengan Roma Agreement. Itu yang disebut dengan asas lex posterior derogat legi priori,
hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Jadi pemerintah Indonesia harus melakukan PPRA itu di tahun 1988, bukan 1969. Itu menyalahi aturan. Sehingga kalau kita tarik secara hukum, maka resolusi 2504 tanggal 19 November 1969 yang melegalkan dalam catatan Papua di bawah kekuasaan Indonesia itu juga cacat hukum karena berdasarkan New York Agreement. Ini kalau kita beda, Indonesia takut kalau diberhadapkan di hukum di ICJ, di Den Haag. Ini bicara soal hukum. NFRPB itu bukan organisasi sipil. Dia ada di dalam hukum. Wajib loh, hukum itu Panglima Tinggi Indonesia tunduk pada hukum. Salah sudah, mari kita membenahi masa depan Papua dengan baik di dalam koridor. Kalau itu mari duduk sama-sama dengan NFRPB, duduk bicara tentang mengatur dengan baik. Sehingga memang benar-benar mau menciptakan masa depan Papua. Orang Papua hak untuk bernegara, ya dulu sudah punya negara tuh. Sudah hormat, terima kasih Indonesia, terima kasih Bu Pertiwi, terima kasih Papua. Kami mohon maaf karena 60 tahun kami berkuasa ini ada sekitar hampir 1 juta manusia di Papua itu mati sia-sia, orang yang tidak bersalah. Bagian-bagian ini harus diatur. Saya tidak takut sedikit pun karena saya berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi. Saya cinta NKRI, saya cinta Papua, kasih saya untuk semua orang yang ada di tanah Papua. Saya pikir itu yang harus dipikirkan. Terima kasih untuk respon mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih.